Sebagai muslimah introvert, self-improvement itu rasanya beda. Kita bukan yang suka tampil, bukan yang gampang ngomong, bukan yang langsung percaya diri. Kita mikir dulu, ngerasain dulu, kadang overthinking dulu. Hal kecil bisa kepikiran lama, ucapan orang bisa kebawa berhari-hari, dan seringnya kita capek sebelum memulai apapun. Aku sering banget dapat pertanyaan atau bahkan omongan kayak gini. Kamu kok pendiam banget sih? Ayo dong lebih aktif. Gimana mau maju kalau malu-malu terus? Kalian pernah nggak di posisi itu? Seolah-olah di dunia sekarang, kalau kita nggak jago ngomong, kalau kita nggak punya banyak circle, kita itu bakal ketinggalan kereta. Kita dianggap nggak punya self-improvement. Teman-teman, self-improvement itu sering kita salah artikan. Kita kira harus selalu naik, harus selalu kelihatan berkembang, harus selalu punya hasil, harus ada bukti, harus ada pencapaian, harus bisa ditunjukin ke orang. Padahal nggak gitu. Self-improvement itu lebih mirip merapikan rumah saat hujan. Ada bagian yang bisa dibereskan, ada bagian yang harus ditutup dulu. Ada yang bocor dan kita cuma bisa pegang ember. Dan kita nggak bisa marah ke hujan. Kita cuma bisa bertahan, dan itu bukan gagal, itu realistis. Kadang bertumbuh itu bukan tentang menambah, tapi tentang menjaga yang masih bisa dijaga. Aku mau bilang satu hal yang mungkin jarang dibahas. Jadi introvert itu bukan penyakit, dan berubah jadi extrovert itu juga bukan tujuan dari self-improvement. Nggak gitu, teman-teman. Salah total kalau kita mikirnya gitu. Karena strategi self-improvement paling realistis buat kita yang muslimah introvert itu ada 3. Dan ini nggak butuh panggung sama sekali. Yang pertama, manajemen energi. Orang introvert itu kayak baterai HP yang boros kalau dipakai di keramaian. Jadi jangan paksakan diri kamu ikut ke semua acara komunitas atau nongkrong gak jelas cuma karena kamu takut dibilang gak asik. Fokus perbaiki diri di kamar kamu. Baca buku yang kamu suka, dengerin kajian yang masuk logika kamu. Atau asah skill yang bisa dikerjain sendirian. Ingat, Rasulullah itu sebelum diangkat jadi nabi, beliau sering ngapain? Ya, menyendiri di Gua Hira. Itu self-improvement level paling tinggi sih dalam sejarah manusia, dan itu dilakukan dalam sunyi. Yang kedua, perdalam hubungan privat sama Allah. Ini keuntungan besar buat kita karena kita nggak terlalu suka cari perhatian manusia. Harusnya kita lebih gampang kan buat cari perhatian Allah. Coba deh, kalau malam lagi sendirian dan dunia lagi sepi, itu waktu emas kita. Curhat sejujur-jujurnya. Nggak perlu pinter ngerangkai kata, pakai bahasa Indonesia aja. Atau kalian tinggal di mana, misal di Madura, di dimanapun. Karena pakai bahasa apapun, Allah tetap akan paham apa yang ingin kamu sampaikan. Di situ mental kita dibangun, dan di situ juga mindset kita diperbaiki. Terakhir, yang ketiga, kualitas di atas kuantitas. Kita nggak perlu punya 100 teman yang cuma tahu nama kita. Cukup punya 2 teman atau 3 yang solehah, yang kalau kita bareng mereka, kita nggak perlu pakai topeng. Cari lingkungan yang menghargai ketenangan kita, bukan yang maksa kita buat jadi badut kelas. Self-improvement itu soal seberapa jauh kamu bertumbuh dari dirimu yang kemarin, bukan seberapa jauh kamu bisa niru gaya hidup orang lain. Self-improvement itu kayak skincare, teman-teman. Kalau sehari pakai, besoknya masih jerawatan, terus berhenti, ya hasilnya nggak akan kelihatan. Padahal kulit itu butuh waktu, butuh konsistensi, butuh sabar. Tapi kalau pelan-pelan, rutin, tanpa maksa, kulitnya berubah, bukan instan, tapi nyata. Begitu juga hati, begitu juga iman, begitu juga mindset. Tak semua perubahan harus kelihatan cepat. Dunia mungkin nuntut kita buat berisik, tapi langit justru nunggu bisikan kita dalam sujud. Jadi nggak usah buru-buru pengen jadi orang lain. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Jadi kalau hari ini kalian capek, boleh istirahat, boleh diam, boleh berhenti sebentar.
Karena self-improvement gak selalu tentang maju. Kadang tentang pulang ke diri sendiri, ke doa yang sederhana, ke hati yang lagi butuh ditemenin. Pelan-pelan, teman-teman, kita di jalan dengan langkah kita masing-masing. Jadi semangat ya buat kita yang lagi bertumbuh di jalur sunyi. Kita bisa kok. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin video ini sampai habis. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bisa menjaga diri kita, lebih bisa menyayangi diri kita, tanpa takut dihakimi orang lain, tanpa takut dianggap nggak asik sama orang lain. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.